Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu di hari yang indah ini, karena Engkau baik bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari salah dan dosa. Engkau memberi kami rahmat kesehatan, perlindungan di dalam hidup, dan menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami. Kini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hai manusia, siapapun juga engkau, kalau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau pun menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ataukah kau anggap sepi kemurahannya yang berlimpah? Kau anggap sepikah kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri untuk hari penghakiman. Saat murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal akan diberikan kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebakaan. Tetapi murka dan geram akan diberikan kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebaliknya, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Santo Paulus mengingatkan kita semua bahwa hal penghakiman itu adalah urusan Allah. Jika manusia berbuat kesalahan, melanggar perintah-perintah Tuhan, sesungguhnya itu urusan Allah. Tetapi sayang, di dalam kehidupan harian kita, kadang sebagian manusia mengambil alih tugas Allah itu sendiri. Ketika dia melihat sesamanya, melihat orang-orang yang hidup bersamanya melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, ia biasanya menghakiminya dengan caranya sendiri. Maka melalui bacaan pertama, Rasul Paulus mengajak kita untuk tidak menghakimi sesama kita, karena kita juga melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti orang lain melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Maka bila Anda dan saya melihat orang lain melakukan pelanggaran-pelanggaran, janganlah kita menghakimi mereka, tetapi kita serahkan mereka kepada Tuhan. Kita berdoa semoga Tuhan mengampuni mereka dan Tuhan menghakimi mereka sesuai dengan kemurahan Allah itu sendiri. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Yesus mengecam para ahli Taurat yang selalu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Mereka mengutamakan hal-hal lahiriah di dalam hidup mereka. Seperti kemarin kita mendengar bahwa mereka taat pada aturan-aturan. Sesungguhnya taat pada aturan itu hal yang baik, tetapi kadang mereka mengutamakan aturan daripada manusia. Inilah kesalahan mereka. Jika mereka menerapkan aturan untuk menunjang kehidupan manusia, maka bagi Yesus tidak masalah. Tetapi karena mereka mengutamakan aturan daripada manusia, maka Yesus selalu mengecam mereka. Yesus mengecam mereka supaya mereka tidak mengutamakan aturan daripada manusia itu sendiri. Yesus berusaha untuk mengajak mereka dan kita untuk melihat manusia lebih daripada aturan. Aturan kita boleh tegakkan,
untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Karena manusia amat berharga. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan Allah memberi akal budi, hati nurani, kehendak bebas kepada manusia untuk bertindak lebih baik dari ciptaan lainnya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, ampuni kami karena kami sering menghakimi sesama kami dan lebih mengutamakan penampilan lahiriah. Semoga melalui bacaan pertama dan bacaan Injil ini, kami mau menyadari kesalahan kami dan kami menyerahkan segala kelemahan kami, kesalahan orang lain kepada Dikau. Kami percaya Engkau akan menghukum kami sesuai dengan kemurahan hati-Mu. Dan kami percaya Engkau akan membantu kami untuk menata hidup kami lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Bapa yang maha baik, hamba berdoa bagi semua umat-Mu yang Engkau kasihi. Semoga Engkau memberi rahmat kesehatan, memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, agar mendatangkan rezeki bagi mereka. Dan semoga usaha-usaha mereka itu berkembang, sehingga membuat mereka semakin berharap pada Dikau. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.